Saya Maika Sarijaya, Prodi Akidah Filsafat Islam, ingin menjelaskan tokoh Islam Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20 yang lahir di Sialkot, Punjab, India, atau sekarang di Pakistan pada 9 November 1877. Ia dikenal juga sebagai Allama Iqbal yang berarti sarjana besar. Dalam bahasa Urdu, ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sastra Urdu dan Persia. Dengan karya-karya sastranya yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun Persia, ia juga dihormati sebagai penyiar nasional Pakistan dan pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Iqbal berasal dari keluarga sederhana yang sangat beragama. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Iqbal menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sialkot, kemudian melanjutkan studi di Lahore, di mana ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Iqbal. Islam dinamis. Iqbal berpendapat bahwa Islam adalah agama yang dinamis, progresif, dan universal. Islam tidak hanya memberikan ajaran-ajaran moral dan spiritual, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi di zaman. Islam juga tidak membatasi ruang lingkup akal manusia. Selanjutnya, kehidupan individual dan sosial. Iqbal memandang bahwa manusia makhluk individual dan sosial sekaligus. Manusia memiliki hak kepribadian yang harus dihormati oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh individu. Keseimbangannya antara hak pribadi dan kewajiban-kewajiban sosial. Selanjutnya, nasionalisme dan internasionalisme. Iqbal memiliki pandangan yang kompleks antara nasionalisme dan internasionalisme. Di salah satu sisi, ia mendukung gagasan pembentukan negara-negara Muslim yang merdeka dari penjajahan asing seperti Pakistan. Ia menganggap bahwa negara-negara Muslim memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempertahankan identitasnya dan khasnya. Ia juga menganggap bahwa negara-negara Muslim memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Selanjutnya, tokoh filsafat Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, merupakan salah satu ulama, teolog, dan filsuf Muslim paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia hidup pada abad ke-11 dan awal abad ke-12. Beberapa poin-poin mengenai Muhammad Al-Ghazali. 1. Al-Ghazali berpengaruh besar, memainkan peran penting
konfigurasi Sufisme dengan syarat hukum Islam dan akidah ortodoks, sehingga ia dijuluki sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam. Yang kedua, monumental. Karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, ia menulis bukunya yang berjudul Tahfut al-Falasifah, keracunan para filsuf. Dan selanjutnya, perjalanan spiritualnya mengalami krisis spiritual mendalam yang membuatnya meninggalkan karir akademisnya yang bergengsi untuk menjadi pengembara sufi selama beberapa tahun, sebelum akhirnya kembali membaca dengan perspektif yang lebih matang. Selanjutnya, akidah Asy'ariyah adalah sistem teologi Islam yang menganut ajaran Islam Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari yang berusaha menyeimbangkan antara dalil akal dan dalil nakli Al-Quran dan hadis dalam memahami akidah. Aliran ini merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berfokus pada pemahaman sifat-sifat Allah dengan keyakinan bahwa sifat-sifatnya kekal dan menyatu dengan zat-zatnya. Pokok-pokok ajarannya yaitu menegaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang kekal menyatu dengan zatnya. Sifat ini tidak sama dengan sifat makhluk ciptaannya. Menggunakan pendekatan moderat tasawuf yang menyeimbangkan akal dan tes wahyu Al-Quran dan hadis dalam memahami keyakinan. Pengaruh dan revelasi bagian dari Ahlus wal Jamaah menjadi salah satu mazhab teologi ulama dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembelajaran ini dipelajari melalui kitab-kitab seperti Aqidatul Awam dan Jawharatul Tauhid yang mengajarkan tentang cara mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, akidah Qadariyah adalah aliran teologi Islam yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak untuk melakukan perbuatan tanpa campur tangan. Mereka percaya bahwa manusia sendirilah yang menciptakan amal perbuatannya sendiri, baik atau buruk, dan manusia akan menerima ganjaran atas perbuatan tersebut berdasarkan pilihannya sendiri. Pemikiran aliran Qadariyah yaitu kebebasan manusia ini percaya bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih perbuatannya dan tidak dipaksa oleh Allah. Yang kedua, kehendak bebas. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan, kudrah, dan kehendak dia untuk melakukan tindakan, dan itu pun adalah ciptaan manusia sendiri, bukan mengingkari takdir. Secara garis besar, aliran ini mengakui takdir, terutama takdir yang berhubungan dengan perbuatan makhluk. Beberapa kelompok yang lebih ekstrim bahkan mengingkari pengetahuan alam
Selanjutnya, penolakan. Ajaran ini mendapat penolakan keras dari mayoritas ulama Islam karena dianggap bertentangan dengan konsep takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan dapat mengikis legitimasi kekuasaan yang berbasis takdir. Selanjutnya, akidah Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam yang mengutamakan akal dan memahami dan menjelaskan persoalan ketuhanan, dan memiliki 5 dasar ajaran utama. Kelima dasar tersebut adalah Al-Tauhid, mengutamakan keesaan Allah dengan menafikan sifat-sifatnya yang berdiri sendiri karena dianggap dapat mengarah pada kemusyrikan. Yang kedua, Al-Adl, mengedepankan keadilan Allah, yang salah satunya berpendapat bahwa Allah tidak menghendaki keburukan dan manusia memiliki kebebasan memilih perbuatannya. Yang ketiga, Al-Wa'id, memegang teguh janji dan ancaman Allah bahwa kebaikan akan mendapat balasan dan kejahatan akan mendapat hukuman. Al-Mu'tazilah gaya Al-Mu'tazilah, sebuah prinsip yang mengatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak dapat dianggap sebagai mukmin atau kafir, melainkan berada di antara keduanya atau fasik. Yang terakhir, Al-Amir bil Ma'ruf wal Nahi, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya, peran Wali Songo dalam asimilasi budaya di Jawa. Wali Songo mempermainkan peran penting dalam asimilasi budaya di Jawa dengan mengadaptasi dan mengisi unsur-unsur budaya lokal dengan nilai Islam. Mereka menggunakan seni dan tradisi seperti wayang, gamelan, tembang macapat, serta upacara seperti sekaten dan selamatan sebagai media dakwah yang efektif dan damai, sehingga Islam dapat diterima secara harmonis dan diterima dengan sukarela oleh masyarakat. Menggunakan seni dan pertunjukan, mereka memanfaatkan kesenian seperti wayang kulit dengan memodifikasinya untuk menyampaikan cerita-cerita Islam, terutama nilai-nilai tauhid dan akhlak. Mengadaptasi upacara dan tradisi. Upacara sekaten, tradisi upacara yang semula untuk penghormatan kepada dewa dan leluhur berubah menjadi perayaan bernuansa Islami sebagai media dakwah dengan memanfaatkan gamelan. Selanjutnya, mendirikan lembaga pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren dan pusat-pusat pengajaran Islam untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih efektif, yang tidak hanya mencetak ulama tetapi juga membentuk masyarakat yang berbudaya. Sikap moderat. Wali Songo bersikap moderat terhadap budaya lokal dengan mengadopsi dan mengisi tradisi yang moderat dengan nilai-nilai Islam, menciptakan akulturasi budaya yang damai dan harmonis, bukan
sinkretisme atau pemaksaan. Pendekatan ini membuat masyarakat tidak merasa kehilangan identitas budayanya, sehingga proses Islamisasi berjalan secara sukarela dan tanpa banyak perlawanan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata maupun ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.